Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya coba share screen, bisa nggak nih? Mudah-mudahan bisa nih. Agama. Masuk ya, In ya? Halo? Masuk, Prof. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Agama nih. Religions, oke. Baik, saudara-saudara sekalian. Ini semester ini belum luring ya. Ini masih daring semua ya? Masih daring, Prof. Padahal di situ ada diskusi small group segala macam. Gimana itu teknisnya gimana tuh? Ada yang bisa untuk langsung, tapi dia ada syaratnya, Prof. Misalnya semua dosen itu sudah vaksin, mahasiswanya sudah vaksin, ada izin dari orang tua. Kemudian yang boleh tatap muka itu baru sebagian, terutama yang membutuhkan semacam lab gitu. Ya itu kalau itu kan kedokteran udah mulai ya pasti kan. Iya. Kalau kita berarti kan masih ini, maksud saya gini. Dalam rencana kuliah kita semester ini ada diskusi-diskusi kecil gitu kan, dan teknisnya kalau pakai Zoom ini agak sulit sekali kalau umpamanya di Zoom-nya kita yang dikasih oleh UIN itu kita bisa buka beberapa room gitu kan. Nanti bisa masuk semuanya 5 atau 6 room, masuk ke roomnya masing-masing. Nanti mereka small group discussion di situ. Coba nanti dipelajari lagi bisa atau tidak itu. Kalau pakai break room, ya mungkin nanti bisa, Prof. Jadi dari akun Zoom ini saya lihat ada tulisannya breakout room gitu ya, dibagi menjadi beberapa. Harus namanya ada 30 itu masing-masing bisa dibikin 7 atau 8 grup break ya, sehingga kemudian masing-masing ada di satu grupnya itu 3 atau 4 orang. Ya. Kalaupun nggak bisa mungkin dibikin lebih besar lagi nggak apa-apa. Baik. Ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan tentang agama, tapi saya ingin sedikit ini mengutip sebenarnya dari internet ya. Jadi ada 2 agama itu, ini pengantar saya aja tuh. Ada review religions Islam, kemudian ada revelation based religion, ada cultural based religions itu. Ada agama basisnya wahyu, ada agama basisnya budaya. Dan itu sudah sampaikan di awal kemarin. Kemudian agama kita itu yang berbasisnya wahyu itu ada Kristen, Islam dan Yahudi. Nah, Yahudi nggak masuk tuh. Tadi saya kok nggak masuk ya Yahudi. Padahal saya rasa kok tipu nggak masuk ya. Ada Kristen, Islam dan Yahudi. Sedangkan yang budaya itu ada Hinduism, Buddhism, lalu ada Konghucu. Nah, kemudian Kristen dan Islam itu ada paling besar itu adalah Kristen itu. Di dunia itu ada 33%, Islam itu 24%, ateis itu justru besar 16%, Hinduism itu 15%, Buddhism 7%, Konghucu sekitar 9%. Yahudi berarti lebih kecil dari Konghucu. Karena sekitar 2 atau mungkin 1% ya. Karena Yahudi itu sangat kecil, dia hanya ada di Israel. Baik, saya ingin mulai dengan agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti itu sudah sering kita dengar lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dengan bahasa adin itu filullah bimana atu'ah wal jaza, atu'ah wal inqiyad ya. Jadi agama itu adalah at-ta'at wal jaza, mengikuti dan juga ada balasan terhadap apa yang kita ikuti atau tidak mengikuti. At-ta'at wal inqiyad, ta'at itu ikuti dan kemudian juga ikut kepada apa yang diperintahkan oleh yang kita ikuti. Ini saya sambil kutipan sedikit, tapi juga dari internet Muller, akar kata dalam bahasa Inggris agama itu religions, yang dalam bahasa Latin religio awalnya digunakan untuk makna hanya takut akan Tuhan atau dewa-dewa. Renungkan dengan hati-hati tentang hal-hal ilahi dan tentang kesolehan. Okay.
Apa yang disebut agama kuno hari ini mereka akan hanya disebut sebagai hukum, ya, sebagai hukum aturan-aturan yang memang datang dari yang the divine, ya, the divine existence. Kira-kira agama. Jadi agama itu bahasa kita dari bahasa Sanskerta, artinya tidak kacau, tidak agama kacau, artinya bahwa dengan bahwa dalamnya ada aturan-aturan. Aturan bagaimana hubungan sosial antar satu orang dengan yang lainnya, hubungan antara satu orang dengan komunitas sosialnya, itu diatur dalam bentuk aturan-aturan. Maka kemudian agama itu isinya banyak regulasi-regulasi atau hukum-hukum itu, aturan-aturan itu. Aturan itu dalam Islam itu disebut dengan al-hukmu. Al-hukmu. Al-hukmu itu isbatu syai'in ala syai'. Jadi menetapkan sesuatu ketentuan untuk satu perbuatan tertentu. Tapi kemudian aturan itu dibagi dalam beberapa kategori, ya, dalam beberapa kategori. Ada aturan dari segi mengikat dan tidak mengikat, ada yang sangat mengikat, ada mulzim dan gair mulzim. Yang mulzim itu ada dua, ada mulzim kemudian ada yang mengikat, tapi kemudian ada yang kurang, ada yang mengikat tapi tidak, tapi kemudian ada sebutnya itu mengikat tetapi kurang mengikat, sehingga kemudian itu menjadi hukumnya menjadi ibah. Jadi hukum Islam itu kan ada yang wajib, yaitu yang mulzim, betul. Kemudian yang kedua ada yang kemudian, jadi kategorinya gini, ada yang diperintahkan, perintah itu ada mulzim, gair mulzim. Yang mulzim itu mengikat, dan kemudian mulzim tidak mengikat, itu sama-sama perintah. Perintah mengikat dan perintah tidak mengikat. Perintah mengikat itu menjadi wajib, perintah yang tidak mengikat itu menjadi nadab. Kemudian halo Pak. Salam, saya sedang mengajar dulu sebentar Pak. Nanti saya kontak lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kemudian yang kedua larangan. Sama, larangan itu ada yang mulzim, ada yang tidak gair mulzim. Jadi larangan yang mengikat adalah larangan tidak mengikat. Larangan tidak mengikat menjadi haram, sedangkan larangan tidak mengikat menjadi karoha. Lalu kemudian yang kelima ada sebutan ibahah, tapi ibahah itu adalah hukum asal setiap perbuatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Perbuatan ibahah itu ketika dikerjakan mungkin jadi wajib, mungkin jadi nadab, atau menjadi haram, atau menjadi makruh. Nah, dengan kelima kategori itu, lalu kemudian jika orang taat mentaati itu semuanya, maka kemudian masyarakat menjadi tentram, tidak kacau. Itulah kira logikanya kenapa bahasa orang-orang tua kita menggunakan bahasa agama itu. Karena sudah dikatakan bahwa ini harus dikerjakan, tetapi tidak mengikat. Ini sebaiknya dikerjakan atau tidak sebaiknya tidak dikerjakan. Ini harus dihindari. Seperti gini, korupsi ya harus dihindari, gitu kan. Mulzim, sangat mengikat, harus dihindari, ya, sangat mengikat. Maka kemudian ketika dia melakukan pelanggaran akan dihukum. Ketika negara nggak ada korupsi, maka kemudian negara menjadi aman, gitu, menjadi tenang, menjadi tentram. Kenapa? Negara dananya menjadi aman. Tapi kemudian ketika ada korupsi, maka kemudian beberapa hak dari masyarakat tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena tadi itu ada kebocoran. Maka kemudian jadi kacau. Tapi kalau agama itu diikuti secara ketat, maka dia menjadi tidak kacau. Kira-kira begitu maksudnya dengan tidak kacau atau kacau tidak kacau. Nah, kemudian dalam bahasa Arab itu sebutnya bukan agama tapi adin. Jadi bahasa Arabnya itu adin, bahasa kitanya agama. Dan adin itu sebenarnya dari bahasa harian, bahasa adin fil lughah itu at-ta'ah wal jaza. Jadi taat dan ikut dan ada balasan, gitu kan. Jadi gini,
agama itu adalah sesuatu yang harus diikuti, dan bagi orang yang mengikuti aturan agama itu ada al-jaza. Nah, bagi yang melaksanakan perbuatan dia akan berikan reward, bagi yang meninggalkan dia akan mendapatkan punishment. Nah, itu kira-kira akar kata kenapa muncul kata agama, dan kata agama itu sebagai penerjemahan dari kata-kata adin. Dan sebenarnya dengan agama itu sisi norma-norma, aturan-aturan yang jika dilaksanakan maka masyarakat akan kemudian baik. Baik itu artinya bahwa masyarakat itu itminan, tenang, nyaman, tentram, tidak ada rasa takut itu. Kemudian ya fid dunya hasanah fil akhirati hasanah kira-kira. Kalau Islam mengatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, al hasanah itu adalah baik itu adalah dia dalam hidupnya merasa nyaman, merasa tentram, tidak ada rasa takut, itu tidak ada rasa takut, bahkan the most bukan quiet ya, tapi negara yang paling aman ya, the most secure city, the most secure country in the world itu di Amerika, di Eropa. Di Eropa itu dia hanya penduduknya 3 juta, saya agak lupa namanya, tapi di Eropa agak utara utara sekali. Itu sampai kemudian dia tidak merasa perlu ada polisi, pekerjaan mudah, gaji besar, itu enak tuh. Pekerjaan mudah, gaji besar. Kemudian tidak merasa perlu ada polisi. Kenapa? Karena nggak ada kejahatan sama sekali. Gitu. Kemudian malam pun rumah tidak terkunci pun dia merasa tenang. Itu kenapa? Nggak akan pernah ada maling. Itu the most secure city the most secure country in the world itu adanya di Eropa, tapi itu 16% masyarakatnya ateis. Maka kemudian 40% masyarakatnya ateis. Maka kemudian sampai orang mengatakan jadi untuk jadi masyarakat yang the most secure itu adalah harus menjadi ateis ya. Kesimpulannya kan begitu. Tapi itu kesimpulan yang menurut saya agak sedikit kurang begitu tepat kalau kita berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena agama itu membawa aturan-aturan yang jika aturan tidak diikuti maka kemudian akan jadi sebuah negara yang paling aman, tentram, nyaman dan tenang. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, yang kedua ini pengertian agama dari bukunya Pak Harun Nasution. Saya kutip betul ini. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Jadi agama itu dikaitkan dengan ada the existence of supernatural existence. Jadi the existence of supernatural. Jadi the existence of metaphysical existence. Jadi kita betul-betul mengakui, kemudian we believe this metaphysical existence. Kita percaya ada kenyataan metafisik. Metafisik itu ada dunia metafisik itu dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'annya kan dengan gaib. Gaib itu bukan tidak ada tapi metafisik gitu, bukan fisik. Gaib itu ada tapi dia metafisik. The existence of metaphysical existence. Jadi keberadaan dari dunia metafisik. Di dunia metafisik itu ada malaikat, ada surga, neraka, ada yaumul hisab, yaumul jaza, dan ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Agama itu kata Harun Nasution pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan yang gaib itu. Jadi manusia itu sekarang dalam physical existence, kita physical existence, tapi kemudian akan selalu mempunyai keterikatan dengan metaphysical existence. Dan siapapun yang telah mendapatkan wahyu, yang belum mendapatkan wahyu, bahkan orang yang sama sekali tidak dapat informasi apa-apa tentang agama, dia pun tetap akan mempunyai relasi dengan metaphysical existence.
Contohnya orang-orang Dayak Keharingan, orang-orang Sunda Wiwitan, Baduy itu kan, orang-orang Keharingan itu kan dia punya relasi dengan metaphysical existence itu. Jadi dia karena itu kebutuhan dari fitrah dia sebagai manusia yang physical existence, dan dia selalu akan ketemu bahwa dia butuh hubungan dengan yang metafisik itu. Nah, contohnya gini, atau simpelnya gini. Manusia kalau dia hidupnya bergantung dengan alam semesta. Kalau ingin ikan mestinya ke laut, di laut ada air yang begitu besar, ada ombak yang begitu besar, lalu kemudian dia akan masuk ke situ, dia merasa ketakutan gitu, mulai merasa ketakutan, maka kemudian ketakutannya itu dibunuh atau di-killing oleh dia dengan mencoba melakukan relasi dengan yang gaib itu. Maka melakukan pemujaan dahulu, lalu kemudian mereka bisa ke laut. Masuk ke hutan juga demikian, dia merasa ketakutan, ada pohon besar, ada kenyataan yang memang membuat mereka menjadi rasa ketakutan, lalu kemudian dia melakukan ritual pemujaan kepada yang diyakini ada sebagai sebuah eksistensi metafisik itu, supaya dia kehilangan rasa ketakutan, lalu dia bisa masuk dan bisa mendapatkan karunia dari eksistensi hutan itu, eksistensi laut itu. Itu kira-kira itu yang dimaksud oleh Pak Harun ya. Jadi agama itu pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Nah, bagi yang sudah mendapatkan informasi wahyu seperti Muslim, kekuatan gaib lebih teridentifikasi. Who is that? That is God. Itulah Tuhan gitu. And who is God? God itu Allah gitu. Siapa Allah itu? Itulah muncullah asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghani dan sebagainya, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Kemudian Al-Ghafur, Rahim dan sebagainya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-nama asmaul husna itu. Maka kemudian kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya sendiri dan kita memang memerlukan kekuatan gaib untuk membantu kita, maka kita akan panggil dia, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya dan sebagainya. Karena nama-nama itu yang diperkenalkan oleh Tuhan kita kepada kita. Oke, kemudian saya kira 8 definisi ini ujungnya adalah bahwa ada kepercayaan pada dunia metafisik, lalu kemudian diyakini bahwa itu ada aturan. Kalau dengan wahyu kita jelas, karena dalam wahyu ada aturan-aturannya. Gitu. Jadi kalau kepada Tuhan itu kita harus melakukan ibadah penyembahan, maka muncullah perintah sholat. Kemudian di dunia ini banyak rezeki yang Allah berikan untuk kita, seperti karunia-karunia-nya. Silakan Anda ambil karunia tersebut, tapi ingat bahwa ada yang dapat karunia, ada yang tidak dapat karunia. Maka yang tidak dapat karunia diberikan dia punya hak dalam apa yang kita dapatkan itu. Jadi maka kemudian kata Allah, karena itu sama-sama makhluk saya, tolong share hak, tolong share punya yang Anda punya kepada mereka. Fi amri makon lisaili wal mahrum. Itu kan aturan. Jadi aturan-aturan itu yang Allah kemudian berikan kepada kita, dan kalau kita taat aturan-aturan itu maka akan mendapatkan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk kita hasanah untuk kita dan juga hasanah untuk orang lain gitu. Sehingga kemudian menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat, jadi umat yang terbaik di dunia. Umat yang terbaik itu dia menguasai alam semesta dengan menguasai sains dan teknologinya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan banyak karunia-Nya, lalu kemudian kita mendapatkan welfare-nya. Orang lain yang nggak mendapatkan welfare juga mendapatkan kesejahteraan yang sama, sehingga kemudian dunia ini menjadi tentram, aman, kemudian ya semua mendapatkan bagiannya dan mendapatkan kebahagiaannya gitu. Ya kemudian yang kaya tidak merasa terancam, tidak merasa ngeri, takut kekayaannya terambil. Nah, kemudian tadi itu seperti the most secure city in the world itu, the most secure country in the world itu, dia merasa nyaman sekali hidup itu, bahwa pekerjaan mudah, gaji besar,
kemudian tidak perlu polisi karena nggak ada kejahatan dan nggak ada penjahat, dan kemudian rumah tidak terkunci pun dia bisa tidur nyenyak. Itu salah satu definisi mungkin dari fidunya hasanah itu begitu. Pengertian saya kira ini nggak usah karena ini kan saya hanya ambil dari bahasa Arab saja ya. Kemudian sama tadi. Kemudian asal usul. Nah ini. Pada ikatnya secara logika dan dalam makna agama sebagai sesuatu yang ditaati, maka agama berumur setua umur mana? Karena mereka pasti memiliki suatu keyakinan. Jadi gini, karena setiap manusia itu perlu ada relasi dengan yang gaib, maka kemudian selama ada manusia, disitulah mulai ada agama. Mulai ada manusia, disitulah mulai ada agama. Dalam kajian arkeologi, agama tertua muncul 70.000 tahun yang lalu di Afrika Selatan. Tapi ini arkeologi ya, jadi bukti-bukti arkeologi hasil interpretasi terhadap data-data arkeologis ya di Afrika Selatan sekitar 70.000 tahun. Terus dibandingkan umur bumi yang 4,5 miliar tahun dan umur spesies Homo sapiens 300.000 tahun, maka kemudian agama adalah suatu fenomena yang masih sangat muda dibandingkan dengan umur bumi ya kata. Ini kan menurut orang-orang arkeolog juga bukan kita ya, bukan. Informasi arkeologis ya. Di mana ada Homo sapiens itu 300.000 tahun, sementara agama itu menurut hasil kajian arkeologi itu baru ditemukan sekitar 70.000 tahun yang lalu gitu di Afrika Selatan. Artinya ada orang Afrika, ada bukti-bukti arkeologis orang Afrika Selatan bahwa di situ ada manusia, di situ bahwa manusia itu punya alat-alat yang bisa kelihatan dan alat-alat itu dipakai untuk melakukan kegiatan ritual. Maka muncullah kesimpulan bahwa di situ mulai ada agama. Tapi agamanya apa kita tidak pernah tahu. Bahwa hal ini berarti bahwa selama 230.000 tahun Homo sapiens masih hidup tanpa menganut agama apapun. Ini dikutip dari salah satu ensiklopedia yang saya baca. Jadi kira-kira begitu. Tapi kalau kita melihat dari informasi wahyu ya bahwa orang yang kita yakini pertama di dunia adalah Adam, dan Adam itu membawa pesan dari the divine message dari Allah gitu kan, walaupun pasti tidak sama dengan agama yang oleh dari segi syariahnya oleh Rasulullah yang kita ikuti. Kenapa? Karena memang populasi manusia waktu itu masih sangat sedikit. Tapi sampai hari ini kita belum melihat ya penjelasan arkeologis tentang agama yang dibawa oleh Adam itu. Karena di penjelasan arkeologis ini kan dari Afrika Selatan. Kan Adam Hawa itu kan mengikuti berdasarkan ritualitas yang kita yakini di kita adalah adanya di Jeddah dan kemudian di Arafah tempat ketemu Adam dan Hawa. Jeddah itu memang awal di mana Hawa itu turun dan seterusnya. Sehingga kemudian di sekitarnya, tetapi bukti arkeologis kan kemudian di Afrika Selatan. Sehingga agak jauh, belum ketemu ini. Jadi yang 70.000 tahun itu, sebelum 70 tahun yang lalu itu, ya berarti memang bukan agama yang dibawa oleh Adam, tapi agama yang muncul dari fitrahnya sebagai manusia. Baik, kemudian langsung kepada agama ada dua macam. Tadi dikatakan ada samawi, proses wahyu, dan ada arti atau proses budaya, proses karsa dan karya manusia. Jadi agama itu ada yang memang tadi terlahir oleh kesadaran manusia sendiri, itu akan perlunya kepada eksistensi yang metafisik gitu kan. Lalu maka kemudian agama itu ada yang terkategori sebagai yang revealed religions, kemudian juga cultural religion. Nah, agama samawi itu
agama sama sebenarnya sudah saya katakan di awal-awal bahwa itu ada 3, ada Nasrani, ada Islam, dan Yahudi. Yahudi paling sedikit komunitasnya, mungkin di bawah 2% di dunia ini hari ini, karena hanya orang-orang Israel saja, itu pengikut-pengikut Musa. Tapi paling tua, karena Yahudi baru Nasrani baru Islam. Islam Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad ibn Abdullah dengan kitab sucinya Al-Quran. Yahudi dengan Tuhannya Allah, tapi mereka nyebutnya Yahweh. Kitab sucinya Torah, tapi kemudian ditulis oleh mereka, dan sekarang orang nyebutnya dengan Talmud. Talmud itulah sebenarnya sebuah rewrite dari Taurat dan dibuat dalam bentuk sastra. Dan nabinya adalah Nabi Musa, Moses ya, Nabi Musa. Nabi Musa yang awalnya di Mesir, dibebaskan, lalu kemudian muncul di Mediterania. Yang dia Kristen dengan Tuhannya Allah, yang orang nyebutnya orang Kristen nyebutnya Tuhan Bapa di surga. Nah, karena keyakinan mereka itu kan Tuhan Bapa di surga, lalu kemudian yang berkomunikasi kepada manusia itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau kita malaikat Jibril ya. Kemudian kemudian ada Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus itu begitu disebut Kristus, dia sudah bukan lagi manusia, tapi sebagai Christ, sebagai yang maha suci. Maka ketika dia suci, maka dia menjadi Tuhan. Maka kalau bagi kita bahwa Isa itu adalah Rasul Allah yang menyampaikan wahyu, tapi bagi orang-orang Kristen sendiri ya kemudian menjelma menjadi sebuah Kristus. Ketika menjadi Kristus, maka kemudian dia menjadi anak Allah. Kemudian ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah kira-kira malaikat itu yang berkomunikasi dengan para rasul di bumi ini. Rasul yang pertama adalah Rasul Paulus itu. Paulus itulah rasul pertama, maka muncullah kitab-kitab sucinya yang sebenarnya itu merupakan penjabaran atau penafsiran dari Injil. Maka muncul ada Lukas, ada Matius, ada macam-macam, itu namanya kitab suci mereka ya, ada Matius, Lukas, Markus dan sebagainya. Tapi itu merupakan penjabaran dari Injil, yang sebenarnya Injil asli kan tidak begitu banyak, karena itu hanya suhuf saja, tapi dijelaskan oleh rasul-rasul mereka, salah satunya Paulus, sehingga kemudian menjadi banyak dan menjadi kitab suci yang bermacam-macam. Karena rasulnya banyak, setiap rasul membawa kitab suci yang berbeda-beda. Tapi pada itu semuanya satu dari Injil. Oke. Kemudian ini agama dunia. Kenapa selalu dikatakan 3 itu? Ada Tuhan, ada kitab suci, lalu ada rasul. Karena di Indonesia ini agama itu diurus oleh negara. Urus negara, kalau caranya ini nih. Agama Indonesia itu ada 6, dilegalisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 65, namanya Undang-Undang PNPS. PNPS itu bukan singkatan, karena singkatannya kepanjangannya nggak ada, tapi itu adalah penetapan presiden. Awalnya penetapan presiden, PNPS penetapan presiden, tapi diundangkan tahun 65. Menurut Undang-Undang Nomor 1 65 itu Islam itu agama itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu atau Konghucu awalnya, sebenarnya Konghucu, tapi menjadi kala pernah dibekukan oleh Pak Harto, dihidupkan kembali oleh Gus Dur, maka dengan nama Konghucu. Nah, karena ada undang-undangnya, lalu kemudian yang lain ingin masuk. Maka ketika mereka yang lain ingin seperti Sunda Wiwitan ingin masuk sebagai agama diakui oleh Indonesia, Keharingan juga ingin masuk, Kejawen juga ingin masuk, kemudian Parmalin juga ingin masuk, banyak ingin masuk, maka kemudian dibuatlah kriteria. Muncullah kriteria itu 3. Agama itu bisa dikatakan agama jika ada Tuhannya, 1, yang kedua ada kitab sucinya, dan yang ketiga ada rasulnya. Itu. Maka sekarang agama-agama yang duniawi ini diidentifikasi seperti Hindu, ya Tuhannya Sang Hyang Widiwasa gitu. Tapi kalau ditanya, who is that Sang Hyang Widiwasa? Dia transenden gitu.
Transenden itu tidak bisa dijangkau oleh apapun, termasuk oleh logika kita gitu. Maka kemudian kalau ya sekarang sih muncul bahkan selalu orang Hindu mengatakan bahwa Tuhan kita itu sama dengan Islam juga sama, Tuhan yang sama kami, cuman kami berbeda cara melakukan ibadah ritualnya tuh beda gitu aja. Nah, bahkan sekarang sudah mulai muncul bahwa dalam kitab suci mereka Weda katanya ada disebutkan bahwa rasul bahwa akan diutus seorang rasul bernama Muhammad. Baik, tapi tidak usah kita sampai di situ. Ada sang yang widewasa, yang transenden. Kemudian sebenarnya dalam Hindu itu ada Tuhan yang imanen. Tuhan imanen itu adalah ada Brahma, Wisnu dan Siwa. Baik, terus kitab suci yang Weda, lalu kemudian Nabi yang pertama itu dari pada masa Upanishad yaitu 2000 sampai 6000 sebelum Masehi itu, 3000 sampai 6000 sebelum Masehi itu disebut dengan Sri Vyasadeva. Itu tokoh yang mencoba mencetuskan ajaran-ajaran yang muncul dalam Weda itu. Kemudian Buddha itu mempunyai Tuhan Sang Hyang Adi Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, nabinya Siddhartha Gautama. Itu kan karena Siddhartha itu dia adalah orang-orang Hindu, tapi kemudian dia protes kepada tradisi Hindu yang membuat sebuah sistem kasta, Brahma, kemudian ada Ksatria, kemudian sampai kepada kasta Parya. Jadi ada leveling dalam kehidupan manusia, dia protes. Gitu kan. Karena seseorang yang tidak bisa bertransformasi dari kasta yang paling rendah kepada kasta yang paling tinggi. Jadi ada hak orang yang terganggu, kemudian Siddhartha keluar, tapi kemudian muncullah sebuah ajaran baru yaitu Buddhism atau Buddha dengan nabinya Siddhartha. Dan Konghucu, nama Tuhannya Tian Kong, kitab sucinya Sisu Wuzing, nabinya Kongcu. Nabi Kongcu. Jadi nabi mereka itu Kongcu. Itu sudah teridentifikasi semuanya. Kenapa? Karena yang enam ini agama yang memang muncul dalam PNPS. Nah, keenam itu konsisten, 3 kriterianya muncul gitu. Sisi konsep Tuhannya ada, kitab sucinya ada, lalu kemudian rasulnya juga terjelaskan oleh mereka. Kemudian tujuan dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Tujuan manusia beragama mencari ajaran yang dijadikan pedoman bersama, untuk ditaati bersama agar jadi masyarakat yang baik di dunia dan di akhirat. Tadi saya katakan. Jadi masyarakat yang baik di dunia dan akhirat. Kalau di Indonesia itu kata-kata baik itu diterjemahkan dengan kata-kata sejahtera. Karena Pancasila itu kita berketuhanan dalam rangka apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Sejahtera itu adalah ekonominya bagus. Ekonominya terus meningkat. Tapi juga yang kedua, ada ekonomi juga ada pemerataan ekonomi. Kemudian yang ketiga, yang ke aspek lain dari kesejahteraan, ada semua orang dihargai yang sama. Muncullah demokrasi, prinsip demokrasi yang Pancasila yang keempat. Lalu kemudian semua orang mempunyai hak yang sama, gitu kan? Dan semua orang juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi orang yang maju di negara ini. Itulah kira-kira yang dikehendaki dalam konteks di Indonesia, dan Indonesia negara yang bertuhan dengan Tuhan yang Maha Esa itu, supaya menjadi masyarakat yang baik. Dari baiknya itu adalah negara sejahtera, ekonominya maju, ekonominya merata. Kemudian juga keamanannya baik, keamanannya terjaga, sehingga kemudian semua orang merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram kemanapun dia bergerak, kemanapun dia pergi. Kemudian yang kedua, mencari selamat, mencari ketenangan, dan mencari kebahagiaan. Itu aja ujinya. Dengan agama, orang ingin mendapat selamat, dengan agama orang ingin mendapat ketenangan jiwa, dan dengan agama orang bisa mencari kebahagiaan. Dengan agama orang bisa mencari kebahagiaan. Dengan agama dia akan merasa ketenangan. Kalau secara fisikal ya kebahagiaan ketika dia mendapatkan bagian ekonomi yang cukup baik. Kemudian secara fisikal dia akan merasa tenang ketika security-nya di negara ini cukup baik gitu.
Kemanapun tidak ada pencuri, kemanapun tidak ada orang jahat, kemanapun tidak ada. Maka kemudian kejahatan-kejahatan di kita ditumpas. Pemabuk kemudian ditahan, kemudian pencuri ditahan, lalu kemudian teroris ditahan, semua yang kira-kira mengganggu ketentraman masyarakat, kemudian menjadi wilayahnya keamanan dan ketentraman itu polisi. Kemudian supaya juga tidak ada negara lain yang menginvasi kita, maka muncullah tentara, angkatan laut sama angkatan udara gitu kan, supaya mereka menjaga perbatasan. Itulah kira-kira dari segi kepentingan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Negara mempunyai instrumen-instrumen itu. Makanya kemudian negara ketika mempunyai instrumen-instrumen itu dalam rangka melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Bahwa munculnya polisi, munculnya angkatan darat, munculnya angkatan udara, munculnya angkatan laut dalam rangka menjaga ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dalam rangka melaksanakan misi keagamaan gitu. Itulah filosofinya negara di Indonesia, jadi yang menyatu antara agama dengan negara. Jadi Pak Harto sangat telah jelas-jelasan bahwa Indonesia itu bukan negara sekuler. Tapi juga bukan negara agama, tapi negara berketuhanan. Kira-kira itu negara yang semua orang harus bertuhan dan semua orang harus beragama. Dengan agama itu bisa dapat kebahagiaan, dan kemudian negara memperkuat instrumen-instrumen kebahagiaan, keamanan, ketentramannya sebagai pelaksanaan wujud dari perintah agama. Kalau dalam cara berpikirnya Pak Harto ya, kira-kira begitu. Terus fungsi agama, ajaran dan pemikiran yang dapat dijadikan pedoman hidup di dunia sebagai persiapan menuju akhirat. Ini dalam konteks kita ya, sebagai seorang muslim, adalah ajaran-ajaran pemikiran yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup di dunia untuk persiapan menuju akhirat. Kemudian detail fungsinya ada fungsi edukatif, fungsi kedamaian, kontrol sosial, solidaritas, transformatif, kreatif, dan fungsi sublimatif. Oke, jadi agama itu yang mendidik orang, mendidik orang dari tidak baik menjadi baik. Gitu. Agama itu membawa peaceful, membawa kedamaian. Agama itu menjadi kontrol sosial. Jadi orang kalau akan menzalimi orang lain, kemudian terhalang oleh, jangan itu, karena kita memang punya agama melarang kita menzalimi orang lain. Siapapun punya hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang baik di lingkungan kita. Lingkungan sosial kita. Maka lingkungan sosial itu kan harus ada fasilitas umum, maka kemudian ada jalanan, maka kemudian ada tempat ibadah, maka kemudian ada juga semua fasilitas umum, disediakan dalam rangka kita mendapatkan tadi welfare, social welfare kita. Lalu kemudian solidaritas. Jadi agama itu juga yang membangun solidaritas kebersamaan sesama muslim atau antar agama yang berbeda tetapi sesama orang Indonesia. Jadi gini, bahwa Islam sebagai sebuah agama mengajarkan kita harus punya solidaritas internal muslim. Solid. Itu tadi bahwa ada hak-hak orang dalam harta kita. Kemudian ada hak orang supaya dia merasa terlindungi, merasa dia tidak terganggu dan merasa dia tidak terzalimi oleh orang lain. Gitu kan. Tapi juga hak yang sama juga diperoleh dengan orang yang berbeda agama. Gitu kan. Di orang berbeda agama itu jangan dikatakan dia kafir. Kenapa? Karena kafir itu selalu Allah katakan kafir itu ketika orang melakukan kezaliman, melakukan aksi yang untuk melawan kita gitu. Aksi yang akan mengganggu kita, jadi itulah orang kafir. Jadi kafir itu orang-orang Quraisy dikatakan kafir ketika mengganggu Muhammad. Gitu. Nah, ketika dia tidak mengganggu Muhammad itu dia tidak pernah Allah menyebutkan kafir. Maka kemudian dalam fikih sebagai orang-orang zimmi gitu. Orang-orang zimmi, orang-orang yang non Muslim tapi dia tidak mengganggu. Gitu. Tidak pernah disebutkan orang kafir. Kafir itu ketika dia mengganggu orang lain, mengganggu umat Islam,
mengganggu Rasulullah, mengganggu para rasul, mengganggu yang lain, maka disebutnya sebagai orang-orang kafir. Itu kira-kira maka kemudian agama itu ya dalam rangka menjaga supaya semua kita mendapatkan hak yang sama gitu, tidak terzalimi oleh siapapun, termasuk yang memang dia tidak beragama berbeda dengan kita gitu. Ya. Assalamualaikum Pak. Saya izin dulu rapid test Pak. Izin dulu Pak. Ya Pak. Silakan ya. Saya ingin teruskan dulu nih lagi. Ya Pak. Ya Pak, lagi di perjalanan menuju Bali nih Pak. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Silakan. Saya ingin teruskan bahwa fungsi agama itu ada fungsi solidaritas. Solidaritas itu tidak hanya internal satu agama, internal Muslim atau internal Kristen atau internal Hinduism, Buddhism, tapi juga antar umat beragama gitu. Karena Islam itu mengatur bagaimana menjaga hubungan yang baik, hubungan sosial yang baik antar internal umat beragama, antar umat beragama dan juga antar umat beragama dengan pemerintah. Ada fungsi transformatif dan agama itu harus membawa orang untuk berubah gitu. Maka kemudian dalam Islam dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka untuk itu mereka harus jadi orang yang kreatif gitu kan. Harus jadi orang yang inovatif, dan menjadi seorang yang produktif. Makanya Islam itu sampai mengatur itu. Jadi sampai Allah dalam salah satu sabdanya mengatakan wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasul. Jadi kita harus bekerja gitu. Ya, kalian harus beribadah kepada saya, ibadah sholat 5 waktu, tapi tidak berarti bahwa waktu kalian habis untuk ibadah itu gitu. Ada waktu kalian di mana kalian harus melaksanakan tugas-tugas sosial saudara gitu. Itu harus bekerja. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasul. Maka kemudian dengan bekerja ekonomi kita akan meningkat, ada transformatif. Kalian itu harus pintar gitu. Kalian harus pintar. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat posisinya di sisi Allah, bukan posisi kemuliaannya, tapi posisi sosialnya dulu. Orang sekolah di posisi sosialnya dia akan bagus. Saudara sarjana begitu bekerja pasti gaji saudara lebih tinggi daripada yang tidak sarjana. Itu saja yang pasti ya. Itu yang sangat terasa, yang sangat kelihatan gitu. Lalu kemudian karena kita sebagai seorang muslim yang baik, Allah nyuruh kita tuh berkarya, Allah menyuruh kita tuh kreatif, maka terus kita kreatif, maka kemudian kita bisa mendapatkan lebih dari yang lain yang tidak kreatif. Gitu. Apakah mendapatkan kesempatan, opportunity untuk berkarya, opportunity untuk kreativitas, opportunity untuk mendapatkan dari karunia Allah di bumi ini. Sehingga kemudian dari segi posisi sosialnya itu akan lebih baik. Itulah agama. Jadi agama itu mengencourage orang untuk terus berkarya. Dia kita beribadah, tapi kita juga harus berkarya dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan profesi kita. Maka untuk itu kita harus pintar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa mencari ilmu itu wajib. Wajib itu adalah perintah yang mulzim. Perintah yang mengikat. Kalau tidak berarti kita telah melanggar perintah agama. Kalau tidak belajar ya, kalau tidak belajar itu berarti kita melanggar perintah agama. Supaya apa? Supaya agama itu punya fungsi transformatif, mentransform masyarakat ya. Dari masyarakat yang dari segi kemampuannya rendah, ekonomi rendah menjadi masyarakat yang punya kemampuan bagus, tinggi, dan ekonomi menjadi tinggi dan kemudian bisa menguasai ekonomi dunia khususnya ya. Dan itu pernah terjadi pada zaman klasik abad ke-7, 8, 9 sampai 10 Masehi di mana ekonomi, sains, peradaban, teknologi dikuasai oleh umat Islam. Baik, kemudian yang berikutnya
kebutuhan manusia akan agama ini disimpulkan oleh para peneliti adalah bahwa kebutuhan manusia akan agama itu ada 3 dasar pemikirannya. Satu pertama adalah karena fitrah manusia. Fitrah manusia itu jadi tadi itu saya katakan bahwa setiap manusia pasti dia akan butuh relasi dengan yang metafisik gitu. Karena menghadapi alam yang begitu besar, yang begitu dahsyat, begitu menakutkan, maka dia akan memperkuat dirinya dengan kekuatan-kekuatan metafisik. Maka di zaman-zaman klasik itu termasuk zaman Rasulullah di awal ketika zaman jahiliyah sebelum pengangkatan beliau jadi rasul, itu posisi kahin di masyarakat Arab itu menjadi sangat penting. Kahin itulah dukun. Jadi posisi dukun itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka lah yang bisa membangun relasi dengan yang supranatural. Gitu. Walaupun agamanya apa, tapi mereka pasti membangun relasi dengan supranatural itu. Lalu kalau kemudian menjadi Muslim, ketika menjadi Muslim maka kemudian otoritasnya si dukun itu menjadi otoritas semua orang. Kan sekarang otoritasnya Rasulullah, para ulama sufi, kemudian orang-orang yang punya kemampuan supranatural, punya relasi supranatural itu juga diberikan kewenangannya kepada kita semuanya gitu. Maka kemudian secara dalam konteks yang paling sederhana saja kita masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui zikir dan doa. Walaupun mungkin efektivitasnya tidak sama dengan komunikasinya Rasulullah Muhammad dengan Allah, dengan para malaikat, dengan malaikat Jibril, dengan kita sendiri yang melakukan hal yang sama. Kita melakukan zikir juga, kita melakukan doa juga, tapi zikir kita, doa kita itu tidak seefektif dan tidak sekuat kekuatannya dengan zikirnya Rasulullah dan juga doanya Rasulullah. Kira-kira begitu. Karena Rasulullah orang yang memiliki posisi derajat kesucian yang lebih tinggi sehingga kemudian komunikasi dengan yang metafisiknya sangat jauh lebih efektif ya dibandingkan kita. Karena semakin teorinya kan semakin kita kotor maka semakin banyak barier antara kita dengan Tuhan yang Maha Suci gitu kan. Semakin kita bersih maka akan semakin tidak ada barier, tidak ada hijab. La hijab bainana wa bain Allah. Jadi tidak ada hijab antara kita dan Allah ketika kita itu bersih gitu. Itu dalam Islam ya. Jadi tapi sekali lagi bahwa fitrah manusia butuh kepada Tuhan. Tadi. Kemudian yang kedua, ketika kita ada masalah. Dan kenapa mohon maaf saya ingin sedikit harus minimas saja ya. Jadi ketika di PMD DKI juga mengadakan doa bersama dan saya memimpin semua majelis agama dan di depan Pak Gubernur dan para pejabat lain saya katakan bahwa manusia itu punya keterbatasan gitu. Keterbatasan apa? Sekarang ginilah, simple banget. Kita semua sudah vaksinasi semua sudah protokol kesehatan sudah dilakukan. Tapi transformasi virus masih terus meningkat. Jadi pemaparan itu terus meningkat itu kan. Berarti ada keterbatasan. Ketika kita terbatas, maka kita harus berdoa dengan yang maha tidak terbatas, yaitu Tuhan gitu, supaya membantu kita gitu. Manusia itulah makhluk yang sangat terbatas. Kekuatan teknologi apapun pasti tidak akan bisa menjangkau dan melampaui kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Maka kemudian di saat-saat seperti itulah kita perlu keberatan untuk berdoa kepada Allah. Gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa doa itu nggak ada gunanya. Berdoa kepada Allah. Mau seperti apa Allah akan memberikan bantuan pertolongan kepada kita? Itu kewenangannya Dia yang Maha Kuasa. Tapi akses itu kita punya dan akses itu kita harus buka. Dan itulah perlunya bahwa kita perlu dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita juga menghadapi banyak masalah, ruwet. Dalam bahasa motivator, otak kita dalam posisi frekuensi gamma. Gamma itu isinya masalah semua otak itu.
turunkan menjadi beta, diturunkan masalahnya sedikit, fokuskan pada satu masalah saja menjadi alfa, lalu hilangkan masalah itu menjadi theta. Ketika theta kita sudah mulai nyaman. Dan bagaimana kita menurunkan frekuensi otak kita dari gamma menjadi beta, menjadi alfa, menjadi theta. Kata Tuhan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu kan zikir. Jadi kita ada komunikasi relasi dengan yang maha kuasa itu, sehingga kemudian kita menjadi merasa nyaman, merasa tenteram, dan merasa tenang. Itu sudah. Jadi maka kemudian dalam orang yang beragama ya pasti tidak ada kata frustasi. Orang beragama tidak ada kata-kata dia harus bersombong di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu kamu Tuhan, saya sanggup dengan tidak ada kata-kata itu. Orang beragama sehebat apapun dia pasti akan mengatakan, pertama kalau dia sudah berhasil ya syukur saja. Kalau belum berhasil dia minta bantuan kepada dia. Dia akan memberikan pertolongannya dengan cara dia. Dan mungkin pertolongan itu diberikan sesuai dengan hukum Allah yang yang sampai pada kita, atau mungkin di luar kemampuan hukum Allah. Itulah yang disebut dengan kasab dalam teorinya Asy'ari. Yang kedua, kalau ukuran manusia adalah makhluk yang sangat terbatas, maka kemampuan manusia ada batasnya, luar itu wilayah Tuhan hukum maha tidak terbatas. Tadi saya sampaikan bahwa manusia itu butuh agama ya karena tadi manusia itu sangat terbatas dan kita butuh pada yang maha tidak terbatas. Dan yang ketiga tentang manusia yang selalu membutuhkan Tuhan, apakah untuk penguatan hati, ketenangan hati, atau untuk keyakinan diri. Tiga reasoning ini, tiga latar belakang ini, maka kemudian manusia itu butuh akan agama. Baik, mungkin tinggal satu slide lagi nih. Saya udah lelah, udah kecapean nih. Udah lama nggak ngajar, jadi agak capek tenaga kita ya. Baik, yang ketiga antara rasionalitas dan tradisionalis gini. Kelompok Islam rasional ingin membatasi relasi kita dengan Tuhan. Karena manusia sudah bisa melakukan banyak hal, maka kemudian dia membatasi hubungannya dengan Tuhan, dan itu menurut dia bahwa Tuhan menghendaki begitu gitu. Artinya gini, bahwa hidup kita itu kalau sudah semakin dewasa, semakin banyak tahu, semakin banyak menguasai sains, menguasai teknologi, maka kita harus sudah bisa membantu Tuhan apa? Meringankan tugas dia dan kita selesaikan oleh kita gitu. Maksudnya apa? Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, bukan terus berdoa kepada Tuhan, tapi terus bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan kita, lalu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Gitu. Itulah orang-orang rasional gitu. Jadi Tuhan nggak dilibatkan. Tapi kalau orang tradisional itu selalu melibatkan Tuhan gitu. Paling simpel itu kalau saya sering memberikan contoh yang paling simpel itu bagi masyarakat di daerah-daerah di kita sendiri baik Sunda maupun Jawa yang di Pulau Jawa ini ya. Orang kalau mau nikah ada selamatan malam harinya. Hamil 4 bulan selamatan lagi, berdoa kepada Allah. Hamil 7 bulan selamatan lagi. Lahiran, selamatan lagi, akikahan, 7 hari, akan semua isinya doa. Tanya kepada kiainya, kenapa doa? Kenapa 4 bulan berdoa? Kita berdoa kepada Allah supaya anak yang memang sekarang sudah sempurna itu, semua anggota tubuhnya lengkap. Tidak ada yang kurang satu hal, satu apapun. Kemudian ruhnya masuk ke dalam tubuhnya dengan baik. Usia 7 bulan kemudian berdoa lagi. Kenapa ditanya-tanya pada kiainya? Supaya dia lahir selamat. Bagi orang rasional, kalau anak itu ingin sehat, ya berobat ke dokter, minta vitamin gitu. Minta vitamin untuk ini. Lalu ketika mau lahiran, posisinya bagus, tidak bagus, USG aja gitu kan. Anda bisa pakai ultrasonografi, bisa lihat, kelihatan posisinya seperti apa. Kalau kemudian ini ada berisiko, sesar aja gitu. Jadi
Situ sudah sampai dia lahir itu nggak perlu Tuhan gitu. Kira-kira begitu orang rasional. Karena dia sudah bisa menguasai knowledge-nya, sainsnya, menguasai ekonominya gitu. Lalu kemudian dia tidak Tuhan. Nah problemnya ketika orang rasional seperti ini semakin tidak banyak memerlukan Tuhan, maka kemudian Tuhan semakin ditinggal gitu. Ketika Tuhan makin ditinggal, maka kemudian dia makin lepas, tidak terkontrol oleh eksistensi Tuhan, sehingga muncullah menjadi profesional yang kemudian menzalimi negara, dia korupsi, illegal logging dan sebagainya itu jadi penguasa. Maka kemudian kalau banyak ya para pejabat yang dia muslim, berpendidikan tinggi, DPR dia muslim berpendidikan tinggi tapi dia korupsi juga, ya kira-kira cara berpikirnya itu di Tuhan ditinggalkan dalam semua aspeknya, jadi dia ketemu Tuhan hanya untuk sholat 5 waktu saja. Satu sholat itu 10 menit, maka 5 waktu sholat itu kan cuma 50 menit satu hari. Ingat kepada Tuhan, selebihnya nggak pada bersama Tuhan, maka kemudian dia tidak terkontrol hidupnya. Maka kemudian menurut saya kita ini akan jadi intelektual, kita akan jadi seorang profesional, tapi kemudian Tuhan jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan ya di rumah kita, di mushola kita. Sebenarnya kalangan rasional terlalu memberi perlu penguatan pada rasionalitas mereka, sementara kalangan rasional menurut saya adanya ikhtiar dan kasab. Jadi ini ujungnya ya. Jadi kita memang harus ada ikhtiar. Nggak bisa juga kita sebagai orang yang tradisional lalu kemudian hanya berdoa kepada Allah di masjid saja untuk mendapatkan rezeki, harus bekerja gitu kan. Tetapi kemudian bekerja itu kita sudah maksimal kok dapatnya sekian, itulah kasab. Kasab itulah perolehan Tuhan itu memberikan. Maka kemudian kalau ingin mendapatkan lebih, kita bekerja lebih serius lagi dan berdoa kepada Allah supaya dibukakan jalan-jalannya gitu kan. Tapi kemudian juga yang kedua, saya bersyukur padamu bahwa Kau telah memberikan diri saya sekian, tapi saya ingin uang yang sekian ini bisa barokah untuk ini. Yang penting kan barokah, rezeki itu tidak usah banyak, tapi yang penting barokah. Gitu. Barokah itu adalah apa yang kita butuhkan selalu kemudian kita dapatkan. Gaji nggak apa-apa, support 5 juta, 6 juta, tapi bisa punya mobil bagus, bisa punya rumah bagus, itu kan barokah tanpa harus korupsi. Itu namanya keberkahan bagi umat Islam. Itu kira-kira dalam teori Islam tradisional atau Islam tradisional dari Asy'ariyah lah yang kebanyakan Islam dasar ini seperti itu. Baik, itu kira-kira penjelasan saya ini tentang agama hari ini. Ya, Prof. Masih ada waktu, Prof, untuk tanya jawab peserta? Sebentar dulu, saudara bisa memahami nggak penjelasan saya? Saya hari ini kok agak capek ini menjelaskannya. Udah lama nggak memberikan penjelasan begini, jadi agak capek juga. Agak capek juga, dan kebetulan kemarin harus ada kelelahan saya sehingga saya kehabisan energi banyak ya, sehingga saya dirawat di rumah sakit 3 hari ya untuk mengembalikan energi saja sebenarnya. Sehingga kemudian sekarang pun kelihatannya belum 100% ini kembali energi saya. Karena udah tua ya, udah berusia. Kira-kira itu, tapi saudara-saudara paham nggak apa yang saya jelaskan dari awal tadi? Untuk para mahasiswa baru semester 1 kan, ini baru. Ya nanti bahannya belum saya kirim ke ini ya. Belum, Prof. Bagus itu bahannya, Prof. Lengkap. Lengkap ya. Nanti saya akan kirim ke ini, nanti bisa share ya kepada teman-teman ya. Ya, Prof. Tapi ini belum saya masukkan belum di-emailkan sehingga nanti belum ada di WA saya sehingga belum bisa saya kirimkan ke IN. Tapi nanti kalau punya IN bisa nanti kirim melalui email aja lah. Boleh, Prof, boleh. Habis ini nanti saya kirim melalui email lah. Ya. Karena itu si convert dulu itu kan masih page itu, ini kan saya pakai Apple ya. Karena saya orang tua lebih aman pakai apa, tapi protokolnya banyak, harus di convert dulu di sini. Tapi bisa nanti saya akan kirim ke ini. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, Prof. Ya silakan. Siapa? Aufa ya? Ya, Prof. Silakan Ini Aufa.
Ini saya nanya berkaitan dengan doa, Prof. Kan alangkah lebih baiknya kan kalau doa kan kita menyebut nama kayak ya Rohim, ya Malik gitu, Prof. Tetapi Ya, betul. saya mau bertanya tentang doa duha, Prof. Kayaknya tuh kita tuh kayak menyuruh Allah gitu. Kayak takutnya tidak sopan, Prof. Apabila rezeki di dalam bumi maka keluarkanlah. Apabila rezeki di atas langit maka turunkanlah. Jadi apakah ada doa lain, Prof, yang agak lebih sopan gitu ketika doa duha? Seperti kalau iftitah kan ada banyak macamnya, ada 2 atau 3 kan. Kayak Allahumma Ya. ba'id baini, terus gitu, Prof. Saya nanya itu aja, Prof. Syukron. Baik, terima kasih. Itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu kan juga memerintahkan Tuhan juga kepada kita kan. Untuk memerintahkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkanlah antara saya dengan dosa saya seperti yang kau jauhkan dari Masjid dan Maghrib gitu kan, dari Masjid dan Maghrib dan seterusnya. Itu juga perintah. Tapi gini, saudara, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'ani fala yastajibu li wal yu'minu bil 'alahum yarshudun. Makanya kemudian Rasulullah memberikan contoh berdoa itu kan doa itu dari Rasulullah. Wa in kana ba'idan faqaribu wa in kana raman fatuhiru wa in kana ba'idan faqaribu wa in kana ba'idan faqaribu bihaqqi duhaika wa bahaika kan itu. Allah kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu, itu kan doa doa yang kita dapatkan dengan contoh dari Rasulullah gitu kan. Dari Rasulullah berikan contoh doa seperti itu gitu. Lalu kemudian Allah sudah menjamin wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'i falyastajibul li wal yu'minu bi. Jadi kalau umpamanya hamba menanya tentang saya, dijawab saja saya itu dekat gitu. Saya itu dekat. Dan saya akan mengijabah doa-doa mereka gitu. Tapi berdoalah yang baik, yang serius gitu. Falyastajibul li, istajib adalah mintalah supaya saya memenuhi jawaban doanya itu. Bagaimana caranya? Sampaikan dengan serius. Tadi itu benar. Wa in kana mu'siran faisir, wa in kana fil ardi, wa in kana Allah mengatakan rezeki fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana dalam bumi dikeluarkan, dari langit diturunkan, itu kan itu serius, menunjukkan ada keseriusan kita. Lalu kemudian kita menyampaikannya dengan khusyuk juga, mengesahkan khusyuk. Habis itu baru kita berusaha gitu. Pasti Allah akan berikan. Jadi gini, menurut saya itu doa itu tidak mengganggu kesopanan kita kepada Tuhan. Karena itu doa-doa yang diberikan, dicontohkan juga oleh Allah dan juga oleh Rasulullah dan juga oleh para ulama-ulama sebelum kita yang memang mereka ulama-ulama yang memang dekat dengan Allah, sehingga kemudian doa-doa seperti itu bisa kita ikuti. Tapi kalau duha saya tahu hanya satu versi. Kalau itu memang ada 2 versi. Wajah itu wajah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu kan. Jadi tapi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itulah lebih sofistik. Wajah itu dia membuat jarak antara orang pertama sama orang ketiga. Wajah itu wajhil ladzi fataras samawati alladzi. Jadi memang Allah itu tidak sedang baina yadaya. Sementara Allahumma ba'id baini itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib itu bahwa Allah itu sedang ada di hadapan kita, dan saya sampaikan permohonan kepada Allah. Itu saudara ya. Seperti juga gini. Baik, Prof. Syukron, Prof. Ya. Seperti gini juga salat. Ada yang aneh nih. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Itu kan perintah juga. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Tapi assalamualaikumnya saya nggak paham. Assalamualaikum ayuhan nabi. Apakah di hadapan kita ada rasul? Tapi itu adalah tahiyat yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu loh. Jadi kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang mukhatab yang dipakai dalam salat itu.
Kalau Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Itu kan mukhatabnya itu anta gitu. Jadi Allah suruh memberikan rezeki kepada kita. Perintah juga. Maka kemudian doa itu al-amru ilal a'la. Jadi perintah kepada yang lebih tinggi itulah doa. Doa itu perintah kepada yang lebih tinggi. Dalam bahasa manajemennya, how to manage the boss. Sebagai the boss kita manage itu. Tapi itu Allah memberikan contoh ya, memberikan ajaran yang saya kira bisa dipakai oleh kita semua. Oke, jelas Aufa ya. Yang lain silakan. Jelas, Saya Prof. Prof ingin bertanya. Ya, siapa? Saya. Alaya. Alaya Sabina, Prof. Alaya Sabina, ya. Saya ingin bertanya tentang teori yang Harun Nasution. Semisalnya kita dikasih seperti amalan-amalan yang Mute Alaya. Mute. Alaya mute. Nyalain mic-nya, nyalain. Nah, jadi gini Pak, saya ingin bertanya tentang teori Harun Nasution. Nah, Kan itu tentang ilmu gaib yang harus kita patuhi atau apapun itu. Semisalnya kita dikasih amalan-amalan untuk menjaga diri dari orang yang ingin menjahati kita, apakah itu boleh atau tidak, Pak? oke. Terima kasih. Jadi gini, bukan ilmu gaib ya, tapi Harun Nasution itu mengatakan bahwa agama itu adalah relasi antara kita dengan yang gaib, dengan yang metafisis tadi itu. Itu agama. Karena itu memang kita perlu semua umat manusia selama umat manusia itu ada, selalu merasa perlu ada relasi dengan yang metafisik atau dengan yang gaib itu, gitu kan. Lalu kemudian gini. Kalau kita punya doa-doa untuk meminta kepada Allah supaya melindungi kita, itu kan melindungi kita, saudara Alfa. Bayangkan. Itu Allah sendiri sudah memberikan fasilitasnya surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati itu. Jadi ada lagi wa min nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, itu kan jelas. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu bahkan diajarkan oleh Rasulullah untuk supaya kita kalau mau tidur baca itu. Itu kan nyuruh kita kepada Allah jadi satpam kita. Kenapa? Karena Allah itu kan qayyum, yang selalu hidup dan tidak pernah tidur. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi dia selalu qayyum, selalu jaga, tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, gitu loh. Ketika kita capek, kita tidur. Kalau kalian mau tidur, tidurlah, baca itu, gitu loh. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil uqad, min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan akan ada kejahatan yang bisa terjadi ketika kamu tidur. Apa itu? An-nafasat fil uqad. Itulah sihir-sihir itu, gitu loh. Dan Allah menyuruh kita, dia menjaga kita dari itu, gitu loh. Alfa, itu memang kita disuruh nggak sopan oleh Allah, gitu. Seperti kita nggak sopan kepada Allah, kok nyuruh-nyuruh Allah, gitu kan. Tapi kan Allah memang dia tidak tidur, gitu. Tidak tidur. Dia jaga. Tapi jangan takut, karena Allah kan tidak kerja sendiri. Allah punya para malaikat. Saya ingin sampaikan ya, Alfa, Alaya, bahwa Allah itu punya para malaikat. Saya tanya kepada Alfa atau Alaya yang saya bertanya pada saya, menurut Anda, menurut kalian, Rasulullah itu tidur hari ini sekarang tidur atau kerja? Rasulullah ya, tidur atau kerja? Kerja. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya gitu, man ra'ani fil manam
Fa haqqun li anna syayatin la yusbihuni kan. Barang siapa orang yang melihat saya dalam tidur, itu benar saya. Karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai saya. Artinya bahwa Rasul tidak tidur. Bekerja. Nah, apakah Rasul sendiri yang bekerja? Gitu kan. Saya kira tidak. Apakah orang seperti Abdul Qadir Jailani, seperti Al-Ghazali, Abu Hasan As-Sazali, kan? Itu para kekasih Allah. Apa ada mereka sedang tidur sekarang? Mereka juga kerja. Jadi banyak itunya alaya. Jadi dunia metafisis itu, manusia kalau sudah meninggal kan manusia itu seperti saya ini kan fisik. Tapi dalam diri saya ada ruh. Ruh itu kan metafisis. Yang metafisis itu nanti akan tetap kekal gitu. Itulah yang kemudian bisa membantu Allah untuk tadi pekerjaan tadi itu menjaga kita dan sebagainya ya. Jadi dan dipersilakan adalah bukan berarti kita tidak sopan kepada Allah, nyuruh begini, nyuruh begitu, nyuruh sebagainya. Karena Allah juga kan dia punya kekuasaan yang sangat besar, Al-Malikul Mulk. Ya, jadi Malikul Mulk itu kekuasaan yang sangat besar dan juga punya potensi yang juga sangat banyak, bisa dia gerakkan siapapun termasuk malaikat, para aulia dan sebagai para anbiya dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita disuruhnya begini-begini ya ikuti saja, saya kira jangan takut. Berdoalah kepada Allah. Maka kemudian menurut saya, walaupun saya sudah sekolah sampai S3, sudah doktor, bahkan sudah profesor, doa itu tetap perlu. Tidak menafikan doa ya. Saya tidak pernah menafikan doa. Doa itu perlu. Minimal untuk menenteramkan hati, menetapkan hati, menguatkan hati. Syukur kalau kemudian bisa menjangkau perbuatan-perbuatan yang tidak terjangkau oleh kemampuan kita, karena kita kan punya keterbatasan. Ya, saya kira itu. Jadi Baik, Prof. Terima kasih banyak. oke, baik. Silakan diteruskan ya. Ada yang disampaikan oleh silakan. Ini masih ada waktu. Saya off dulu ya, ya. Nanti teruskan.